Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juni 2022. Sari Berita. Ribuan warga tumpah ruah sambut kedatangan Presiden Jokowi di ND. Kunjungi ND, Menko PMK belusukan ke desa Manulondon Dona. Dan pendengar, mengakhiri Warta Berita daerah pagi ini, kami juga akan hadirkan beragam pendapat masyarakat terkait kedatangan Presiden Jokowi di ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Kami mulai berita pertama. Ribuan warga Kabupaten ND tumpah ruah menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Kedatangan Jokowi ke ND merupakan sebuah kerinduan dan kebanggaan bagi masyarakat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Selamat datang Bapak Jokowi dan Ibu di ND. Salam Pancasila. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandar Udara Haji Hasan Arubusman, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 17:25 waktu Indonesia Tengah. Saat tiba, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat beserta istri, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Soni Aprianto, Kapolda NTT Irjen Setio Budianto, dan Lanut Eltari Marsma TNI Aldrin Petrus Morgan. Sementara ribuan warga Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur tumpah ruah menunggu kedatangan Presiden Jokowi di Simpang 5, Kota ND. Ribuan warga yang terdiri dari anak-anak hingga dewasa bahkan sudah menunggu sejak pagi. Lokasi ini sangat strategis karena berdekatan dengan Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Salah seorang warga, Mama Dede, mengatakan kedatangan Jokowi ke ND merupakan sebuah kerinduan dan kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat, apalagi Bapak Presiden didampingi langsung oleh Ibu Iriana dan menginap di kota kecil, kota rahimnya Pancasila. Dirinya berharap agar Presiden juga mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten ND, terutama keindahan Danau Kelimutu. Kami sangat senang dengan adanya Bapak Jokowi datang ke ND. Dari beberapa presiden yang lalu-lalu, baru kali ini Bapak Jokowi beserta istri tercinta, Ibu Riana. Jadi kami bangga dengan kedatangan Bapak Presiden beserta ibunya. Jadi terima kasih banyak. Ini sudah menjadi kado istimewa bagi ND tercinta, hari kelahiran Pancasila yang ke-77. Jadi terima kasih Bapak Jokowi bisa datang ke ND. Sangat senang dan bahagia dan bangga sekali dengan Bapak Presiden Jokowi. Jangan lupa kunjungi tempat-tempat wisata Danau Kelimutu, di tempat-tempat wisata khususnya. Sementara Glenn dan sejumlah anak-anak yang juga ikut menunggu kedatangan Presiden Jokowi mengatakan mereka merasa senang karena Bapak Jokowi bisa datang ke kota mereka, tempat lahirnya Pancasila. Mereka berharap Presiden Jokowi bisa membantu dan memperhatikan masalah pendidikan di Kabupaten ND. Selamat datang Bapak Jokowi, sudah datang di ND. Kami senang Bapak Jokowi bisa datang di ND. Jangan lupa memperhatikan pendidikan kami di ND. Selamat memperingati Hari Pancasila dan salam Pancasila. Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Grand Wisata tempat bermalam di Kabupaten ND dan akan mengikuti apel hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022. Setelah dari ND, Presiden juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Kedatangan Presiden Joko Widodo di kota ND mengobati rasa rindu yang selama ini dinantikan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten ND. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan. Demikian disampaikan salah seorang biarawati Venantin ketika diminta tanggapan terkait kedatangan Presiden Joko Widodo di ND. Suster Venantin mengatakan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dirinya bersama 3 rekan sejawat berada di Simpang 5 sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Suster Venantin mengatakan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo dirinya sangat bersyukur dan sangat bahagia Bapak Presiden bisa injak di kota ND.
Dijelaskan kedatangan Presiden Joko Widodo di Ende satu-satunya presiden yang pertama selain Presiden Soekarno yang injak bumi Flores khususnya di kota Ende. Kedatangan Presiden Joko Widodo ada satu perasaan yang tidak bisa diungkapkan ketika pesawat Presiden mendarat di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende, menangis dan sangat terharu, ungkap Suster Fenantin. Selain Bapak Soekarno yang injak bumi Flores khususnya Ende pertama. Ada satu perasaan yang saya sendiri tidak bisa ungkapkan ketika pesawat mendarat saya menangis. Terharu. Pas saya merindukan itu dan saya berdoa khusus untuk beliau agar bisa tiba di sini selamat. Suster Fenantin mengatakan saat membaca berita dan mendengar radio bahwa Presiden akan datang ke Ende memimpin upacara hari lahir Pancasila, dirinya sangat rindu kedatangan Presiden dan berdoa khusus untuk Presiden agar bisa tiba di Ende dengan selamat. Berdoa khusus untuk Presiden agar lebih sehat dan kuat menghadapi tantangan sebagai seorang presiden karena tidak ringan menghadapi semua tantangan. Suster Fenantin mengharapkan dengan kedatangan Presiden di kota Ende semoga Ende ke depan lebih damai dan damai untuk seluruh dunia khususnya di tanah air Indonesia. RRI Ende Rufin Fula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Sebagai bentuk rasa terima kasih serta kebanggaan atas kedatangan Presiden Joko Widodo, masyarakat adat di Kabupaten Ende akan menganugerahkan gelar adat Mosalaki Ulu Beu Eko Bewa, Ulu Rembe Eko Mapa. Presiden Jokowi akan mengenakan kain tenun dari kelompok tenun ikat Kapokale, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Laporan Veranda Garus. Pada kesempatan itu, tenunan yang digunakan Presiden Joko Widodo yakni Lukamite Surat Diwi atau dalam bahasa Indonesianya kain tenun khusus laki-laki. Sementara Ibu Iriana akan menggunakan tenunan bermotif mata rote. Kain dari kelompok tenun ikat Kapokole sengaja dipilih mengingat proses pembuatannya menggunakan bahan alami dan memakan waktu yang cukup panjang. Untuk menghasilkan satu kain laki-laki membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 bulan. Sedangkan untuk kain perempuan bisa memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Pada RRI Selasa 31 Mei 2022 kemarin, Camat Dona Julianus Andreas Lagapasa MSI mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya. Pasalnya, kelompok tenun dari wilayah Dona khususnya Kapokole dipilih langsung untuk menyiapkan tenunan bukan hanya bagi Presiden, melainkan para menteri yang datang. Jadi kemarin kami diminta untuk mempersiapkan sarung untuk pejabat-pejabat negara, termasuk Ibu Megawati, Ibu Puan. Itu merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan. Bukan hanya kebanggaan tapi kehormatan dari kami khususnya masyarakat Dona bahwa hasil dari buah kerajinan tangan kami di Dona dihargai dan digunakan oleh orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Kemarin itu kami siapkan 2-3 banyak yang datang sini yang berkunjung untuk karena kebetulan kerajinan Kapokale ini tenunannya berbeda dengan yang lain karena menggunakan pewarna asli. Jadi dia tidak seperti lain yang menggunakan pewarna buatan. Jadi proses pembuatannya agak lama karena pakai kayu bahan dasarnya itu. Jadi hasilnya pasti lebih bagus dan kualitasnya terbaik. Makanya ketika mau digunakan oleh pejabat negara, Dona inilah menjadi targetnya. Jadi minta dari kami Dona. Dia berharap dengan dipilihnya kain dari kelompok tenun ikat Kapokole ini mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para penenun. Selain itu, motif kain tenun Ende bisa dikenal oleh masyarakat luas. Serta ciri khas dari kain yang dibuat dengan pewarna alami serta bahan dasar kayu ini tetap dilestarikan. RRI Ende Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. BPIP akan berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende akan mendirikan perpustakaan Pancasila di Kota Ende. Laporan Rosa Dalima. Perpustakaan ini akan menjadi pusat studi Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia yang ingin belajar sejarah Pancasila. Staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Beni Susetio mengatakan hal ini dalam konferensi pers bersama puluhan awak media Selasa siang bertempat di rumah jabatan Bupati Ende.
Menurut Romo Beni, Ende bukan lagi sekedar kota kecil di Indonesia, namun sudah menjelma menjadi kota peradaban dunia. Karena di kota ini Bung Karno mengilhami 5 butir falsafah negara. Maka Ende tidak bisa dilupakan dari sejarah bangsa ini. Maka kalau kita mengekspos Ende, berarti kita mengharapkan Ende menjadi wisata besar, dan itu harus menjadi kekuatan kita. Maka nanti kita mohon pemerintah berdukungan membuat diorama perpustakaan di pusat studi Pancasila ada di Ende. Selain membangun perpustakaan pusat studi Pancasila, lanjut Romo Beni, BPIP bersama Menteri Pendidikan telah sepakat untuk memasukkan kembali pendidikan Pancasila ke kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk ke lembaga pendidikan non-formal lainnya. Mata pelajaran pendidikan Pancasila ini akan dilonsing oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 dan mulai diberlakukan 1 Juli 2022 ini. BPIP sudah bersama Kementerian Pendidikan dan Ristek akan bersama-sama yaitu mendeklarasikan pendidikan Pancasila akan diajarkan kembali pada tahun ajaran baru. Ini semua berkat jasa besar Ibu Megawati dan Buya Shafi'i almarhum. Karena Buya Shafi'i lah yang selalu mendorong kita agar pendidikan Pancasila dikembalikan lagi dan akhirnya akan digenerasi di Ende. Dan Ende menjadi saksi sejarah kembali bahwa pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum. Sekali lagi terima kasih kepada Bupati, Pak Gubernur yang selalu memberi bantuan kepada kita kontribusi, karena ini bukan kota terkecil, tapi ini adalah kota peradaban dunia. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan PLT Sekretaris Utama BPIP, Dr. Randus Karjono, sejak dicabutnya TAP MPR mengenai pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan formal kurang lebih selama 20 tahun, degradasi moral dan krisis nasionalisme melanda generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sudah waktunya untuk kembali dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Ende melakukan belusukan di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Lady Badin selengkapnya melaporkan. Nama saya Siti Jamia Hussein. Dengan permintaan saya sebagai masyarakat untuk umum, hanya satu, kami di sini kekurangan air. Terus permintaan dari kami semua, ada dana bantuan untuk buat bank. Kami dari Desa Bolokota, saya nama Maximus Luka, dari staf desa. Kami desa masih terisolir ya, dari Bolokota, Kesewa, Nila, dengan Roga. Tapi untuk kami beberapa desa ini, lampu juga belum ada. Listrik Pak. Selain jalan, listrik juga belum ada. Belusukan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende pada Selasa 31 Mei kemarin sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK RI menyambangi kelompok tenun ikat Kapokale dan UMKM Weluwini di Desa Manulondo dan berdialog dengan masyarakat Kecamatan Dona. Menko PMK juga melihat secara langsung proses pembuatan tenun ikat dengan pewarnaan alami yang dikerjakan oleh ibu-ibu kelompok tenun ikat Kapokale. Dan dalam dialog dengan masyarakat Desa Manulondo, Menko PMK mendengar secara langsung keluhan warga Dona terkait terisolirnya beberapa desa di wilayah mereka, juga kesulitan akses air bersih dan jaringan listrik. Nanti saya bantu ini ya, tapi nggak banyak. Tapi nanti untuk perbaikan ini untuk masang ya Pak Camat ya. Untuk yang lain nanti kita nunggu ya. Yang jalan, kemudian bak ya, kemudian listrik. Nanti saya komunikasikan lagi dengan kementerian-kementerian. Sementara itu, Dona Yovan Pasa mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan Menko PMK tersebut dan berharap keluhan dari warganya bisa diakomodir oleh pemerintah melalui Menko PMK tersebut. Saya mewakili masyarakat Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Menteri PMK yang di sela-sela kesibukannya bersedia hadir di Kecamatan Dona. Kecamatan Dona ini bukan kecamatan kota tapi kecamatan pinggir kota,
tetapi beliau antusias untuk hadir di sini melihat UKM kami di Ndona ini. Di sini kami punya 2 UKM, itu Kopokale dan UKM Beluwini. Nah, jadi satunya bergerak dalam bidang tenun ikat, satunya keripik ubi. Karena ubi ini merupakan makanan pokok kami di Ende dulunya. Tapi sekarang sudah bergeser ke nasi. Dalam kesempatan itu juga Menko PMK memberikan bantuan kepada kelompok tenun ikat Kapokale dan juga membeli sarung tenun hasil karya kelompok tersebut. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Pembangunan tembok abrasi sepanjang 34 meter di pesisir pantai Dusun 2 Serabeko, Desa Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten Ende, kini telah rampung dikerjakan. Laporan Suimam. Pengerjaan pembangunan tembok abrasi ini terbilang sangat cepat karena dikerjakan selama 7 hari saja, padahal dalam pelaksanaannya sesuai kalender 30 hari kerja. Demikian Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdai kepada RRI via telepon pribadinya Selasa 31 Mei 2022 di Ende. Dijelaskan dengan selesai dibangunnya tembok abrasi, warga yang tinggal di wilayah pesisir pantai yang sering terdampak abrasi merasa tidak khawatir lagi akan ancaman abrasi yang sering terjadi setiap tahunnya. Dengan kemarin merasakan khawatir karena ada yang 34 meter ini dampaknya luar biasa. Kikisan itu kurang lebih kedalaman 3 atau 4 meter. Jadi dengan bangunnya abrasi ini di wilayah Dusun 2 di Serabeko ini sudah aman dan nyaman. Dikatakannya total tembok abrasi yang harus dibangun itu sepanjang 200 meter lebih, yang mana pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan untuk sisa tembok yang belum dibangun akan diakomodir pada tahun berikutnya. Kurang lebih 50 meter lebih yang belum bangun. Jadi kita juga berharap supaya tahun depan paling tidak ada perhatian dari pemerintahan daerah kabupaten ini juga, supaya dan di tahun depan juga kita bisa arahkan ke infrastruktur yang lain. Ditambahkan tembok abrasi ini dibangun melalui dana desa dengan pagu anggaran sebesar 200 juta rupiah lebih yang sudah diusulkan sejak tahun 2021 dan baru direalisasi pada tahun 2022 ini. Pendengar, mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami hadirkan pendapat masyarakat terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Ende dalam Vox Pop berikut ini. Nama Octavianus Muhammad, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Ende. Berkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan secara nasional dan berpusat di Ende, tentunya sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Ende, kami menyambut gembira dan harapannya semoga penyelenggaraan untuk pertama kali dengan kehadiran Presiden ini bisa berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan yang direncanakan. Lebih jauh, sebagai sebuah daerah yang penuh kekurangan Kabupaten ini, kami berharap dengan kehadiran Presiden dapat membawa berkat lebih buat seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Apapun itu kami syukuri. Nanti kita akan dengar langsung dari Bapak Presiden. Ucapan terima kasih kepada semua pihak, seluruh rombongan, panitia lokal, provinsi yang sudah memperjuangkan kehadiran Presiden di Ende. Harapan selanjutnya adalah kalau berkenan ini menjadi event tahunan, karena Pancasila itu sulit dipisahkan dengan secara historis dengan Kabupaten Ende. Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende, karena ini acara kenegaraan, kita dimohon untuk tertib dan kita bisa bertemu Presiden nanti di tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh Presiden, semisal Pasar Bolowona, Bongowani dan tempat-tempat lainnya. Tetapi tetap tertib dan menjaga bahwa Ende sebagai tempat lahirnya Pancasila ini bisa menunjukkan yang terbaik. Dan saya yakin masyarakat Ende memiliki harapan yang sama pada Presiden. Saya Julianus Andreas Lagapasa, SSTP MSI, Camat Ndona. Prinsipnya kami dari Kecamatan Ndona sangat mengharapkan dan mendukung penuh kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di Ende ini. Ini merupakan suatu kerinduan yang sangat dari masyarakat kami. Kalau tidak salah itu terakhir Pak Presiden Soekarno itu di tahun 1957 datang ke Ende. Berarti sudah berapa puluhan tahun baru Presiden datang. Jadi masyarakat sangat mendukung dan sangat antusias mau melihat secara langsung. Jadi selama ini memang kita mengikuti hanya melalui media dan televisi, tapi ini beliau datang sendiri dan masyarakat sangat-sangat mengharapkan besok Presiden yang memimpin apel 1 Juni di Kabupaten Ende. Harapannya dengan kehadiran Bapak
Presiden ini meningkatkan nasionalisme di Kabupaten Ende. Harapan besar kami bahwa Ende diakui sebagai kota lahir rahimnya Pancasila. Jadi kalau bisa ditetapkan dengan perpres. Nah, karena kalau tanpa aturan dan undang-undang itu hanya menjadi bualan belaka. Kalau bisa dikeluarkan perpres tentang Ende sebagai penetapan Ende sebagai kota rahimnya Pancasila. Himbauan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar kunjungan Presiden Jokowi ini dapat meningkatkan nasionalisme dan Ende menjadi contoh kota toleransi dan aman tertib. Sekian Warta Berita Daerah pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi. RRI ND AM 783 kHz. Audio streaming www.rri.co.id. Line telepon 0381 23392. Facebook RRI ND. Pro 1 RRI ND. Kanal Inspirasi.